Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan wa ja'alahu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah yang hadir yang menghormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama malam ini untuk melaksanakan ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadilah kita laksanakan salat Isya secara berjamaah, dan nanti insyaallah kita akan melaksanakan salat tarawih. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah batabang kayu barambah hutan, babwe ladang dalam limbo, batanam padi di tengah sawah. Kalaulah tiba bulan Ramadan, siangnya awak berpuasa, malamnya tarawih jom dengar ceramah. Ya ibu. Karena ibu mana? Lah masak padi di tengah sawah, tumpang sari tanam semangko. Jauh sanggup dah. Terdengar bisikan dari jamaah, kok ceramah lah, tak usah lama-lama. Yo ibu. Jadi ya, tahu lah. Iya, tahu. Tak usah lama-lama. Itu apalagi bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah. Ambo kini sebenarnya tidak berceramah. Apa yang akan berceramahi bapak-bapak dan ibu-ibu? Mungkin banyak di antara bapak-bapak dan ibu-ibu kena lebih tahu dari ambo. Soal wajib, sunat, halal, haram, itu ceramah itu tak? Alah tahu lah Allah. Tapi apa yang penting kita malam ini? Yang pentingnya adalah bersilaturahim atau bersilaturahmi. Mudah-mudahan pergaulan sehari-hari, basuh di jalan, bertemu di tempat dan lain sebagainya, itu seluruhnya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kok ada salah dan khilaf di antara sama kita, mari kita saling memaafkan dan saling meredakan. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Nah, oleh kerana itu, wala berfikir dari itu, ya. Tak usah lama-lama. Tapi dia kena bersilaturahim pada malam kini. Ada juga cerita-cerita untuk pengenang-kenang diri ambo. Terutama pada bapak dan ibu-ibu, ambo ada je nan mau sampaikan kini, nan mau sampaikan kini itu mungkin nan agak tujuh jawab. Apa mau kecek tujuh jawab kalau mau buat judul? Iko dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limo amalan yang ringan mengerjakannya, tapi berat amal timbangan kebaikannya. Kamu cek ketujuh jawab nanti dia. Kalau bawa tu tujuh enggak.
kerja ringan, hasil banyak. Itu kira-kira bagi orang ini. Jadi kerjanya ringan, tidak ada payah dah. Tapi hasilnya banyak. Nah, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 amalan yang ringan dalam mengerjakannya, tapi berat pada timbangan kebaikan hasilnya. Nah, supaya tidak lama-lama, kita pakai pendek. Mana yang 5 itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, nan pertama. Sudah nampak kamu? Sudah kepek? Kelima sudah. Tersebut pertama dulu. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 5 amalan yang ringan di lidah, ringan mengerjakannya, tapi berat pada timbangan kebaikannya yang mengantarkan kita kesenangan di yaumil mahsyar nanti. Yang pertama kata Rasulullah, berbanyak zikir. Zikir bukan tak pakai itu Bapak Ibu. Tak pakai itu. Apalagi zikir itu apa sebenarnya? Dan zikir itu kalau arti sesungguhnya, zikri itu artinya ingat kena. Banyaklah mengenal. Apa yang dikena? Yang pertama, kena diri. Nah, jangan sampai lupa diri. Yang kedua, kena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kena hidup tak mati. Tiga itu pokok dia. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, perbanyak zikir. Itu makna zikir pada dasarnya tadi adalah ingat. Lalu apa itu zikir? Kalau mengucapkan atau membaca zikir adalah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Di mana kita dulu kalau baca sahih, fa'lam annahu afdalu bizikri la ilaha illallah. Kalau saya enggak. Apa maknanya itu? Sesungguhnya ketahuilah bahwa zikir yang paling lebih afdal itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi berzikir itu, mengucapkan zikir dan membaca zikir itu Bapak dan Ibu-ibu adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita membaca la ilaha illallah itu namanya tahlil. Kalau kita membaca subhanallah itu namanya tahmid. Kalau kita membaca alhamdulillah itu namanya takbir, tahlil, tahmid. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar namanya takbir. Nah, kalimat-kalimat itulah. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu mengatakan ada 2 kalimat, ada 1 kalimat yang ringan di lidah. Sama tadi kalimatnya ringan di lidah mengucapkannya, berat pada timbangan. Apa tuh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Apalah kabatan wa kacau. Jadi itu yang perlu kita ingat, kalimatnya ringan, membacanya ringan, melaksanakannya mudah, tapi sangat berat timbangan balasan kebaikannya. Itu satu. Dan kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan yang ringan mudah dikerjakan tapi berat pada timbangan kebaikannya, yaitu menjawab azan. Nah, itu yang kadang-kadang awak lupa Bapak dan Ibu. Menjawab azan itu sangatlah besar pahalanya, timbangan kebaikannya. Awak kadang-kadang kalau sekolah lain cuma Pak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita muazzin sudah beli. Hanya terus jota. Oging gawe tu. Ada kecil media. Sangat rugi. Kalaulah terdengar takbir azan tu,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawablah. Apa jawabannya? Bacalah apa yang dibaca oleh muazzin. Kalau muazzin mengatakan Allahu Akbar, awak pun menjawabnya dengan Allah. Kalau muazzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawabnya sesudah itu juga dengan baca asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin sesudah itu membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu muazzin menjamakan hayya 'alas shalah. Itulah imbau itu. Yuk kita salat. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kata tuan. Atau hayya 'alal falah. Jom kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kalau azan subuh ditambah dengan as-salatu khairun minan naum. Apa maknanya tu? Kecek muazzin, kaum muslimin, salat itu kini kau lebih baik daripada tidur. Dan tidur tu di salatlah. Apa jawabnya jawab? Sadaqta wa bararta. Unian kecek balik tu aktif solat. Sadaqta wa bararta. Oh unian. Kalau unian tak boleh. Jago boleh. Bagilah. Kita kesanakan. Itu nan kedua. Nan ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, amalan yang ringan kata Rasulullah adalah membaca Quran. Oh, kalau tersebut baca Quran bapak dan ibu-ibu, apa subhanallah. Terus terang, amo pernah baca ada 40 buah hadis, 40 kan? 10 buah. Ada 40 tambahnya 40 buah hadis yang pernah membaca keutamaan membaca Al-Quran itu. Wah, subhanallah. Yang pertama sekali memberikan syafaat di yaumil mahsyar nanti adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis sahih dia membaca, dalam sebuah hadis sahih yang menyebut tentang beberapa hadis tentang membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis sahih yang membaca, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang belajar, mengajar, membaca dan menghafal Al-Quran dijamin masuk ke dalam syurga. Bukan sampai sana, tetapi diberi kewenangan kepadanya membantu, menolong 10 keluarganya, entah bapa, entah induk, adik, kakak dan lain sebagainya. 10 keluarganya yang bisa ditolong oleh seorang hafal Al-Quran, walaupunlah divonis masuk neraka. Subhanallah. Aku ingin tekankan di situ, janganlah kita abai dan lengah. Luangkanlah waktu untuk bisa membaca Al-Quran. 3. Nan kapek sampai pek ini pek dah. Tak boleh lama-lama. Nan kapek tapi jelas poin tu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 amalan yang ringan di lidah, mudah melaksanakannya, berat timbangannya, kebaikannya adalah membaca bismillah dalam setiap memulai pekerjaan. Kayaknya tak begitu dah. Cuma kadang-kadang awak perlu. Tapi mulailah selalu pekerjaan. Mulai pekerjaan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, dan laksanakan seluruh pekerjaan yang baik kita itu niatnya ikhlas karena Allah. Apapun kan lumayan ringan. Apa konsekuensi? Kenapa bisa dikatakan bahwa ikut berat timbangan kebaikannya? Karena berarti apapun yang kita laksanakan orientasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak makan ya, Pak. Saya kurang-kurang bismillahirrahmanirrahim.
Wak makan ko adalah dengan izin, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis lain, membaca bapak dan ibu-ibu tentang baca bismillah. Apabila suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang tidak kita mulai dengan bismillah, maka iblis dan setan tetap akan menumpang. Makan kan? Orang makan, maka kadang-kadang mungkin karena berkahnya, ada banyak habis nasi kan? Aku pun kau tak ada kenyang dah. Di berkahnya akan lebih terasa adalah dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan hati yang ikhlas seluruh pekerjaan yang kita laksanakan itu lakukan dengan menyebut nama Allah, berarti kita melakukannya itu adalah karena Allah. 5. Terakhir. Yang terakhir adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan yang ringan di lidah, mengucapkannya mudah, melaksanakannya tapi berat amalan timbangan kebaikannya. Yang kelima adalah membaca amin setiap terdengar akhir daripada baca surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi ingat Bapak, Ibu, disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, idza imama amana wa amin. Apabila imam baca amin, amin, jangan mendahului imam. Jadi orang baca amin, kan ikut imam. Jangan imam itu didahului. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam kan dari apa sih gitu? Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum sampai kadang-kadang belum sampai lin imam awak nak baca amin. Walaupun ibu-ibu di dalam hati apa? Secara sir tetap menjawab begitu. Minimal sama dengan imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu orientasi dalam pertemuan kita kini. Mau sampaikan tadi ada 5 amalan kebaikan yang mudah kita melaksanakannya, ringan dalam memikulnya, ringan lidah mengucapkannya, tetapi Rasulullah SAW mengatakan itu pahalanya cukup berat dalam timbangan kebaikan itu. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu di bulan Ramadan kita tentu selalu menginginkan bagaimana ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu akan lebih terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita memperbanyak berzikir. Ucaplah, apalagi kalau masuk ke dalam masjid, lupakanlah segala lain-lain itu sementara. Mari kita beriktikaf di masjid itu, lebih banyak berzikir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap gerak langkah kita berorientasi dengan yang 5 macam tadi, mudah-mudahan akan bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga berkah dan selalu kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijrah. Mudah-mudahan
ibadah Ramadan kita tahun ini hendaknya memang lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Semoga kita benar-benar sampai mencapai tingkat apa yang diharapkan dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan itu. Akhirnya yang ingin kita dapatkan adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Karena takwa itu sesungguhnya makna yang hakiki. Takwa itu adalah terpelihara. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kita menjadi orang yang terpelihara. Untuk bisa kita menjadi orang yang terpelihara, tentunya terlebih dahulu kita yang memelihara diri kita. Lidah kita supaya terpelihara, kita peliharalah lidah kita. Ucapan kita supaya menjadi orang yang terpelihara, peliharalah ucapan. Tingkah laku kita pelihara, insya Allah benar-benar kita menjadi orang yang terpelihara, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf salah dan silapnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.